namamu, bersyukur atas segala kebaikannya Tuhan, Ya bahwa Tuhan. saat kami datang kepada Engkau, Haleluya. kami memerlukan Engkau Tuhan. Puji syukur. Untuk setiap hidup kami, Puji setiap syukur. detik hidup kami, setiap Oh, apapun yang kami haleluya. lakukan Tuhan, kami memerlukan Engkau. Terima Benar, kasih Yesus, Tuhan. terima kasih. Biarlah hanya namamu yang dimuliakan, biar namamu yang ditinggikan Tuhan. Kami percaya saat kami memuji dan memuliakan namamu, sungguh Kau lah yang akan turun Tuhan, berikan kuasa-Mu Bapa, yang sakit disembuhkan, yang di dalam jalan buntu atau dalam permasalahan, sungguh Kau lah yang akan menolong, bahkan membukakan jalan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua hidup dan kuasa-Mu yang hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Kau Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku.
Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau hidupku. Haleluya, syukur Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Kami sembah, kami sembah puji, Kau, kami Yesus muliakan, kami Kristus. tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, kasih-Mu besar. Haleluya, syukur. Terima kasih Yesus. Terpuji namamu dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang baik, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Engkau Tuhan yang selalu
haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandalanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan yakin, dengan iman katakan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. terpujilah namamu Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, 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 glory, 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 haleluya, haleluya, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji Glory, namamu, glory, glory, glory. Yesus. Engkau baik, Haleluya. Engkau baik, haleluya. Bagian Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Haleluya. Yeah.
kasih setiamu. Ku aman dalam naungan sayap-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ku aman di Kami sembah, kami puji, apa yang kami hadapi, kami percaya kami punya Allah yang tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya juga tiada yang mustahil. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang dahsyat berkuasa untuk selama-lamanya. puji-pujilah Terpuji namamu Yesus. Allah yang besar, Allah yang Kuasa-Mu tak pernah Haleluya. segala Allah sampai yang sanggup menciptakan. selamanya. Haleluya, 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 Tiada yang haleluya. mustahil bagimu, Kasih-Mu besar bagi Tuhan. orang yang percaya. Haleluya, 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 Mujizat-Mu masih terjadi. haleluya, glory, glory, glory. Terpuji-pujilah namamu, haleluya. Puji syukur Nyatakanlah segala kami permohonan naikkan di kepada hadapan-Mu, Tuhan, sebab Dia Tuhan. mendengar, Haleluya. memberi yang terbaik bagi hidup kami. Ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Sebab firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya, Sembahkan haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja
Rajaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terpujilah nama-Mu ya Bapakku. Nama-Mu besar, mengatasi segala yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menerima segala puji-pujian dan sembah kami pada malam hari ini dari anak-anak-Mu Tuhan. Baik kami yang hadir secara fisik maupun kami yang sedang online, dimanapun kami berada. Di saat anak-anak-Mu menyembah Engkau, Engkau menerima sembah dan pujian kami, dan Engkau bertahta atas pujian-pujian kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Matias yang sudah memimpin kami dalam kami menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang datang pada malam hari ini adalah sebagai anak yang rindu akan dan haus akan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nasihat-Mu akan selalu menuntun kami ke jalan yang benar, dan kami akan hidup oleh iman, dan kami akan menghidupi apa yang menjadi firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya urapan-Mu atas hamba-Mu pada malam hari ini, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu mampu mengubahkan kami, sebab kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Untuk itu Tuhan, kami percaya Yesus, kuasa-Mu masih berlaku sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami serahkan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita bersekutu di dalam doa. Puji Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah doa pujian umat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang pengabulan doa. Ya. Kita bisa baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Jika kita sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Hal pengabulan doa 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, dan jika ia minta ikan yang baik? Apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini, ya, kita punya Allah yang baik, ya, Allah yang bahkan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu, ya. Karena setiap orang yang minta akan menerima. Saudaraku yang kasih Tuhan, Bapak kita yang di sorga adalah Bapak yang baik, ya. Dia tidak akan memberikan anak-anaknya yang meminta roti diberi batu, atau yang meminta ikan diberi ular, saudara. Tapi Tuhan berikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menjadi anak-anaknya. Dan layak kalau kita menjadi anak-anaknya, ya, Bapak itu sayang kepada anak-anaknya. Seperti dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, Dia sayang kepada kita. Dan sekarang kita, ya, ayat ini memberikan kesempatan kepada kita untuk kita minta. Ya, tidak ada salahnya kita minta. Ya, seperti anak, ya, dia tahu kalau membutuhkan dia datang kepada bapaknya. Demikian juga Bapak, bahkan dia sangat lebih mengerti segala kebutuhan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadikan hidup saudara menjadi anak. Ya, yang pertama jadi anak. Saudaraku, kalau saudara melihat sebagai bapak di dunia, seandainya ada anak-anak yang lain, ya, atau anak-anak yang kita tidak kenal, dia minta pada kita, kita mungkin memberi tapi sekedarnya, tidak bisa memenuhi semua. Tapi kalau kita anak kita, mungkin anak itu belum minta, bahkan kita memberikan setiap kebutuhan anaknya. Sudah demikianlah Bapak di sorga. Kita dikatakan menjadi anak-anak yang disayang oleh Bapaknya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Injil Matius Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, ya, bahwa barang siapa yang
percaya kepada Yesus dan menerima dia dengan namanya, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita menjadi anak karena kita percaya, karena kita menerima dia namanya dalam hidup kita. Dan biarlah kita menjadi anak juga, menjadi anak yang disayang. Ya, anak-anaknya itu disayang. Kalau anak-anak itu disayang, anak-anak itu selalu menerima nasihat dari Tuhan. Ya, coba kita baca dalam satu Ibrani pasal 12. Ibrani 12, coba Mei baca ayatnya yang ke-5. Ya, jadi ya, kalau anak itu selalu mendapatkan nasihat dari dari nasihat dari orang tua. Ya. Jadi anak itu selaku anak, dia selalu dapat nasihat. Ya, Allah Bapak berbicara kepada anaknya, dinasihati. Ya, jadi jangan lupa nasihat firman Tuhan. Jangan lupa firman Allah. Sudah tidak lupa, tidak dikatakan tadi, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, terus tidak saja dinasihati tapi dididik. Jadi anak itu dididik ya oleh Tuhan lewat firman-Nya. Terus ya, jadi jangan diabaikan. Didikan Tuhan itu jangan dianggap enteng. Sudah suka dengar firman Allah, itu sebenarnya firman Tuhan merupakan didikan bagi anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Ya, tapi juga bukan hanya didikan, tapi ajaran. Ya, firman Tuhan itu merupakan ajaran ya bagi orang-orang yang dikasihi. Ya, dikatakan jangan menganggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila mendengar diperingatkannya. Ya, kalau kita dididik, diperingatkan, itu jangan putus asa. Sudah ya, ada anak yang dididik, dinasihati enggak mau. Ya, dididik enggak mau. Ya, diperingatkan enggak mau. Sudah, ini repot sudah jadi anak yang sedemikian. Akhirnya bapaknya membiarkan. Sudahlah, biarlah. Kamu enggak mau dinasihati, enggak mau dididik, enggak mau diperingatkan. Ya. Tapi anak-anak yang disayang, ya tentu dia dinasihati, dia mau tidak lupa bahkan nasihatnya, ya diperingatkan, ya dididik, juga tidak dianggap enteng, tapi dia menghargai didikan Tuhan. Dengar firman Tuhan kita harus hargai, ya firman Allah. Jangan sampai kita tidak menghargai. Ya, mari kita tempatkan posisi kita sebagai anak yang mau dinasihati, yang mau dididik, dan yang mau dididik, diperingatkan. Ya, jangan putus asa kalau diperingatkan. Sudah ya, jangan mutung. Ya, sudah. Tepatnya jangan mutung. Kalau kita diperingatkan, jangan putus asa dan mutung. Bahkan Allah kadang-kadang bukan saja menasihati,
mendidik kita supaya kita tidak kurang ajar, jadi anak Tuhan tidak kurang ajar terhadap Tuhan, seperti di dalam firman Tuhan, Malyaki di sana ya dikatakan kamu kurang ajar kepada Allah, tidak menghormati Allah. Coba kita baca ya di dalam tadi Malyaki. Sebentar, saya cari Malyaki. Misalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-6, pasal 1 ya. Pasal 1. Ayat yang ke-6. Tuhan. Ya. Terus ya, jadi ya Tuhan memperingatkan kepada para imam ya, ini pelayan Tuhan ya, engkau tidak menghormati kepada, kalau ini Bapak tidak menghormati kepada Bapak, kalau engkau sebagai hamba engkau tidak menghormati kepada tuannya ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi ya tidak menghargai, mencemarkan meja Tuhan, mencemarkan ibadahnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak menghormati kepada Tuhannya. Ya, mari kita jadikan anak-anak sebagai pelayan atau anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang bisa dididik, sehingga kita tidak menaruh kurang ajar di hadapan Tuhan. Adalah anak-anak jemaat Tuhan yang terdidik, yang diajar ya. Saudara, kalau kita punya anak kurang ajar pada bapaknya bagaimana saudara ya? Aduh, rasanya sedih sekali ya. Kalau anak tidak menghargai, tidak menghormati kepada bapaknya. Saudaraku yang kasih Tuhan ya, bahkan Tuhan seringkali anaknya itu salah, kalau dididik ya, diajar masih salah, maka anak yang dikasih itu ya Tuhan menghajarnya. Pada ayat selanjutnya, dalam kembali kepada Ibrani pasal 12 ya, pada ayatnya yang ke-6. Ya, dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudaraku, kalau anak ini nakal, ya mestinya cuma nasihat, ya dinasehati. Tapi nasihat dengan nasihat mulut masih tetap tidak bisa, ya. Dididik tidak bisa, ya. Peringatkan tidak bisa. Ada bahaya, diperingatkan tidak bisa, saudara. Akhirnya apa, saudara? Bapak ini menghajar, ya, menghajar, sudah dihajar dengan karena dia dengan kasih, diajar dengan kasih, bukan diajar supaya binasa. Ya, Tuhan tuh seringkali mengajar kita dengan supaya kita selamat, supaya kita ini
dikasihi, ya, tapi masih tidak mempan, diajar pun tidak mempan. Akhirnya Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Biarpun bagaimana, sudah adalah anak-anak Tuhan, sudah adalah orang-orang yang dikasih, anak-anaknya lah. Kalau tidak mau, akhirnya Tuhan pukul, ya, disesah itu dipukul. Sudah. Maksudnya apa? Supaya selamat, supaya bertobat. Sudah, ya. Jadi akhirnya Tuhan pukul, ya, diajar masih tidak mempan, ya, diajar mungkin bukan diajar itu dengan ajaran atau dengan diajar dengan juga sudah dalam kata lain, ya, akhirnya diajar itu seperti orang yang zaman dulu itu loh, apa, umbah-umbah itu dipukul-pukulkan gitu saya. Itu artinya begitu, saya diajar itu disesah atau disesah itu artinya dipukul-pukulkan saya. Jadi terus supaya maksudnya ini pun masih dalam koridor Tuhan mengasihi, ya, dibiarkan tapi didatangkan, yaitu tadi dipukul-pukulkan saya. Maksudnya supaya sebenarnya Tuhan tidak sampailah ingin memukul kita, ya, karena kita ini disayang oleh Tuhan, tapi diajar, dipukul-pukulkan. Maksudnya supaya bertobat, ya. Tuhan lebih mengasihi jiwanya daripada tubuh kita, ya, dari hal tubuh kita. Sudah, mari kita jadikan posisi kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, tangan yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga dikatakan tadi, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai anak, tapi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sah. Walaupun gimana, kalau anak sendiri, saya ada melihat kadang-kadang seorang bapak melihat anaknya, ya, untunglah puji Tuhan saya memiliki 2 anak. Saya bisa, kemurahan Tuhan tidak terlalu rewel. Saya memang pernah berapa kali saya mukul. Waktu kecil saya pukul anak saya dengan koran, ya. Dengan koran. Maksudnya apa, saudara? Ya, supaya dia ada takut akan orang tua, ya, supaya mau diarahkan, ya. Tapi suatu saat saya salah cepat marah, cepat mukul anak saya. Waktu itu masih SMP. Nggak taunya saya dipanggil gurunya, ya, katanya merokok. Waduh, wah. Bahkan gurunya bilang sama saya, ini loh anak pendeta ngajari ngerokok teman-temannya. Langsung saya ambil sabuk, pulang-pulang tak pukul langsung dengan sabuk saya. Anak yang laki-laki, saudara. Tapi setelah itu saya, ya, menyesal saya mukul dengan sabuk, saudara, ya. Saya menangis sendiri karena saya kok pukul anak saya. Dan setelah itu saya pukul anak saya, ya, madu gitu, apa ya, madul, ya, madul sama ibunya. Saya ndak ngerokok, Ma, ya. Nah, itu apa yang rokok di dompetmu? Ternyata dompetnya itu tadinya dipalak sama orang jahat, ya. Terus memang ada uangnya, diambil uangnya, dan setelah itu lama dipakai sama dia dompetnya. Terus diisi rokoknya sampai cemet, ya, dikembalikan. Setelah dikembalikan, dia main poli gitu di sekolah, dompetnya jatuh, ditemukan temannya, diberikan kepada gurunya. Setelah diselidik-lidik, ini dompetnya siapa? Ternyata Sevanya. Tidak dinasehati Sevanya sama gurunya, langsung laporan sama saya dipanggil sama gurunya. Waktu itu di Santo Yosef, ya, saya dipanggil dan dikata-kata, ini anaknya Bapak, katanya anak pendeta, ya, kok ngajarin rokok. Nah, ini yang jadi saya, waduh, saya langsung saya pukul, saya bilang, kamu masih belum bisa cari uang, sudah rokokan.
ya tak pukul saudara ya. Ya sampai hari ini akhirnya juga anak saya kemurahan Tuhan ndak rokokan ya. Ya karena bapaknya marah waktu dia ngerokok ya. Dia sebenarnya ndak ngerokok karena tadi ya itu tadi lah. Ya dompet yang jatuh ya. Terus diketemukan di tangan gurunya sampai gurunya negor saya. Ya, saya sudah kadung mukul. Akhirnya saya bilang minta maaf ya nak ya. Karena papa cepat emosi, tidak saya selidik dulu, ya untungnya anak saya ndak dendam ya, itu SMP waktu itu, ya, saudara yang kasih Tuhan, jadi anak yang sah, anak yang bukan anak gampang, bukan anak lain, ya dipukul, dinasihati, diajar, saudara inilah maksudnya. Jadi saudara kalau kita ini meminta kepada Tuhan, saya yakin Bapak yang baik Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Kalau kita posisinya sebagai anak, saya yakin ya tidak ada bapak tadi memberikan anaknya minta roti dikasih batu. Ini batu kamu makan. Ya, orang tua yang sejahat apapun tidak akan berlaku seperti itu. Ya, walaupun orang tuanya mungkin pencuri atau perampok, anaknya minta roti dikasih roti, anaknya minta ikan dikasih ikan, tidak dikasih ular. Ya, sudah. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Sudah ya, carilah. Orang yang mencari akan mendapat. Saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mencari Tuhan selama bisa ditemui. Dan sekarang inilah kesempatan di mana kita mencari Tuhan, ya Tuhan bisa diketemukan. Ya, dalam satu Tawarik 28 ayat 9b, satu Tawarik 28 ayat 9b, ya dibaca, jika engkau mencari Dia, jika engkau dimulai jika engkau mencari Dia, ya, jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Ini nasihat Tuhan, ya, dari Daud kepada anaknya Salomo. Kalau engkau mencari Dia, mencari Tuhan, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan bisa ditemukan. Ya, kata firman Tuhan, ya lebih jelasnya dalam Perjanjian Baru dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita cari Tuhan, cari kerajaannya, cari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi keperluan kita akan ditambahkan kalau kita mencari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Ya, kita cari Tuhan bukan untuk yang diutamakan supaya kita dapat makan. Ya, bukan untuk supaya kita mengenyangkan perut kita. Ya, sebab mencari Tuhan itu bukan soal kerajaan Allah, itu bukan soal makan dan minum. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 17. Coba. Ayat 17. Ya, kurang dengar. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan soal makan minum. Sudah cari Tuhan, yang utama bukan supaya kita untuk hidup ini, ya, tetapi soal damai sejahtera,
soal sukacita, soal kebenaran. Firman Tuhan, kebenaran kita tahu adalah Yesus sendiri. Kita cari Tuhan. Sudah, kalau itu kita dapatkan, ya kerajaan Allah kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan ya semuanya. Sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Apa sekaliannya? Itulah kebutuhan manusia akan ditambahkan. Kebutuhan kesehatannya, kebutuhan kesejahteraannya, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan ekonomi, kebutuhan damai sejahtera dalam rumah tangga akan ditambahkan. Jadi mari kita fokuskan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran adalah firman Allah. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Pribadi Yesus sendiri. Ya, itulah kebenaran. Kita cari firman Tuhan, kita cari kerajaan Allah, bukan soal makan dan minum. Ya. Makanya kalau kita ada piston-piston ya terutama kadang-kadang kita lupa yang diceritakan itu soal makan minumnya. Oh, kalau piston di sini makanannya enak, piston di situ makanannya kurang dan sebagainya. Bukan itu. Ya, tapi yang kita cari adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Ya. Sudah kita cari kedamaian, sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, maka kita akan ditambahkan kepadamu. Sudah, apa yang jadi kebutuhan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Siapa yang ngetuk pintu, pintu akan dibukakan. Sekarang ini adalah pintu kerajaan surga sudah terbuka. Seperti beberapa saat saya sampaikan, karena apa itu? Tirai sudah terbelah menjadi dua. Jadi kerajaan sudah terbuka bagimu. Wahyu pasal 4 ayat 1 coba. Bagian pertama saja. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, Ya. dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku Ya, cukup seperti saja. bunyi sangkakala. Jadi pintu surga sudah terbuka. Kita ada jalan untuk datang kepada Tuhan. Tidak tertutup pintu surga. Kita terbuka, baik kita bisa nanti masuk ke sana. Ya, sekarang terbuka pintu surga. Dulu pintu surga tertutup oleh malaikat-malaikat, tapi sejak Yesus disalibkan dan mati bangkit, maka kata firman Tuhan, ya, Taman Eden sudah mengenakan pedangnya sudah terkena kepada Yesus, dan sekarang Taman Eden terbuka bagi kita. Seperti yang terjadi pada orang yang jahat, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sejak Yesus mati dan bangkit, maka Firdaus terbuka bagi manusia, bagi kita orang yang berdosa, asal kita percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan kita kalau ada pintu yang tertutup, usaha kita, pekerjaan kita, berkat Tuhan tertutup, maka kita harus ketuk pintu. Ya, terus kita ketuk pintu. Pasal 3 coba kita baca. Tuhan membuka kita pintu ya berkat. Pasal Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, Ya. inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, 8. Segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, dikatakan pada ayat yang bagian A, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup
oleh seorang pun. Aku tahu, oh ya, jadi pintu sudah terbuka. Sudah hari ini kalau sudah tertutup jalannya, mari kita ketuk-ketuk pintu. Sebenarnya pintu sudah dibuka, ya, tapi kita ketuk-ketuk pintu. Artinya apa? Kita mengetuk pintu. Harus tetap berdoa terus. Jangan kalau belum dibuka jalan, kita harus tetap doa dengan tidak jemu-jemu. Seperti di dalam Lukas pasal 18. Injil Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ya, di bawahnya diterangkan bahwa ada seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak takut siapapun, hakim yang tidak mengasihi siapapun. Ya, datanglah seorang janda yang miskin. Ya, dia selalu datang kepada hakim yang lalim ini minta pembelaan. Sudah hakim yang lalim ini tidak peduli, apalagi ini orang miskin, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa. Tapi janda ini dia selalu mengetuk pintu dan dia minta supaya ditolong masalahnya, persoalannya. Ya, sampai akhirnya hakim ini, ya, istilahnya Jawa ini keberbekan. Ya, bosen. Tiap hari dia mengetuk pintu, tiap hari dia minta pembelaan. Hakim ini walaupun lalim, ya, kata firman Tuhan, tidak takut dengan siapapun. Akhirnya karena wanita ini bukan karena dia apa-apa, tapi dia menyusahkan. Akhirnya hakim ini menolongnya. Demikianlah, ya, kalau kita datang terus kepada Tuhan. Ya, coba kita baca ayat yang kedua supaya kita bisa tahu kisahnya. Pasal 18 tadi, Lukas 18 ayat yang kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, ya, dan tidak menghormati seorang pun. Ya, tidak hormat pada seorang pun. Ya, terus. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Selalu datang, ya. Dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Ya, hakim yang lalim itu, kita punya Allah hakim yang baik, hakim yang adil. Ya, dia dikatakan tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya, ya, yang siang malam berseru kepadanya, ya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? ya, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Jadi Allah itu akan membenarkan mereka karena orang yang siang malam berseru-seru, berdoa, mengetuk pintu. Ya, seperti tadi berdoa dengan tidak jemu-jemunya, dan kaitan dengan ini dikatakan kaitannya dengan iman. Sudah beriman kepada Tuhan, terus berdoa, terus mengetuk pintu, terus jangan bosan, maka Tuhan akan menolong kita. Kalau ada pintu yang tertutup, sudah berkat Tuhan masih tertutup, masalah sudah masih belum bisa, terus jangan bosan, minta sama Tuhan. Ya, kalau saja tadi dikatakan hakim yang lalim saja bisa akhirnya menolong janda yang tidak punya apa-apa, yang miskin, yang tidak bisa diharapkan apa-apa, tapi karena dia menyusahkan, dia ngetuk-ngetuk pintu, akhirnya Tuhan, hakim tadi menolong janda tadi.
Demikian kita bukan mempunyai hakim yang lalim, Tuhan kita, tapi hakim yang baik, hakim yang adil. Dia pasti akan menolong kebutuhan kita. Sebab itu mari kita carilah, mintalah, carilah, ketuklah pintu. Pintu akan dibukakan bagimu. Siapa yang minta akan diberikan. Siapa yang mencari akan mendapat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Jangan bosan terus minta kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Nyanyi tadinya apa? Apa yang terakhir tadi? Hah? Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, kita punya Bapa yang baik, sumber haleluya, pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nanti Pak Pur memanjatkan doa. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengucap syukur Tuhan, syukur dan berterima kasih pada malam hari ini ketika kami beribadah kepada Tuhan. Kami menerima firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan hati kami, firman yang menguatkan kami atas teguran-teguran dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan pada kami, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan digenapi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah usai disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan hamba-Mu, berkati kesehatan dan anak istrinya Tuhan. Dan firman-Mu sudah selesai disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, namun firman-Mu tetap ada dan berkuasa di dalam kehidupan kami, dan akan kami aminkan firman-Mu supaya hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya malam hari ini ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami pulang membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk umat-Mu saat ini. Jika ada kehidupan kami tertutup jalan, Tuhan mengajar kami supaya kami tetap terus mengetuk pintu. Jangan bosan, jangan jemu-jemu. Bahkan Tuhan, Engkau adalah hakim kami yang baik, akan membenarkan.
Tuhan, Engkau akan menolong kepada setiap anak-anak-Mu yang membutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk yang di rumah-rumah, Tuhan juga memberkati, supaya Tuhan kami memposisikan diri kami, kalau minta kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak kesayangannya, anak-anak yang dicintainya, anak-anak yang menjadi anak-anak yang sah Tuhan. Oh, karena kami mau diajar, mau dididik, mau dinasihati, mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar firman Allah, sehingga kami akan menjadi anak-anak yang dikasihi, dan Tuhan apa saja yang kami menghadapi kebutuhan-kebutuhannya, Tuhan akan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa kami yang kami cintai Tuhan, supaya Tuhan redakan, Tuhan COVID yang ada Tuhan, supaya ditemukan dengan obat-obatan pencegahnya Tuhan, maupun juga obat-obat yang sehingga bisa menolong bangsa kami bisa tertolong Tuhan. Bahkan pemerintahkan kami di Indonesia ini, Bapak Presiden sampai wakilnya, bahkan para menterinya, bahkan para pendukung-pendukungnya Tuhan, baik tentara maupun Polri, maupun juga Tuhan di bagian-bagian apa saja, mereka bisa bekerja dengan baik, sehingga Tuhan negara kami, rakyat kami, Tuhan di Indonesia ini menjadi rakyat yang adil dan makmur, rakyat yang diberkati oleh Tuhan, tetap aman dan tetap diberkati oleh Tuhan kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sampai pemerintah yang paling bawah, Tuhan di RT RW, Tuhan Kau tolong memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hanya bagi Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Tadahkan tangan di hadapan Tuhan dengan yakin, doa-doa saudara tidak akan sia-sia. Tuhan mendengar segala doa kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Sang Putra, dalam persekutuan penyertaannya lewat Roh Kudus yang menyertai kita. Jadikan kami umat Tuhan yang nurut dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan memberkati kita ya. Puji Tuhan. Sampai hari Jumat ya Jumat ya, di Ibu Harto. Puji Tuhan, Tuhan berkati.